Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Dilan dengan NIM 1001128028025053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi dan bagaimana dampak, gejala, dan lain-lain yang berkaitan dengan hipertensi. Berikut ini merupakan pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Pertama itu ada apa itu hipertensi, lalu kasus kejadian, lalu ketiga penyebab, yang keempat gejala, yang kelima pengobatan, dan yang keenam hal yang dapat diambil pelajaran. Nah, yang pertama, apa itu hipertensi? Nah, hipertensi adalah suatu kejadian di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari atau sama dengan 190 mm Hg. Nah, serta juga keadaan yang tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Lalu kasus kejadian hipertensi ya, untuk di dunia sendiri berdasarkan data dari WHO tahun 2019 1 miliar lebih atau 82% penduduk ini mengalami hipertensi. 2/3 diantaranya berada di wilayah negara berkembang atau di negara low income countries dengan sampai middle income countries. Lalu untuk di Indonesia sendiri berdasarkan data survei nasional tahun 2018 34,1% atau 70 juta lebih penduduk di Indonesia mengalami hipertensi. Sementara di Sumatera Selatan berdasarkan data BPS tahun 2018 30,4% atau 41,4 juta lebih warga menderita hipertensi. Lalu berikutnya hipertensi juga sering dijuluki sebagai the silent killer. Artinya apa? Bahwa hipertensi ini sering diketahui tanpa adanya gejala terlebih dahulu. Sehingga hipertensi ini atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi sangat perlu mendapatkan perhatian dari setiap individu. Berikutnya, batas tekanan darah pada hipertensi adalah untuk sistoliknya sendiri ini 120 dan diastoliknya 180 mm Hg. Nah, jika dikatakan tinggi ini apabila tekanan darah tinggi ini pada saat duduk tekanan sistolik ini mencapai 140 mm Hg atau lebih dan tekanan darah diastoliknya mencapai 80 mm atau lebih. Lalu untuk jenis hipertensi, nah ini terbagi dua. Yang pertama hipertensi esensial atau primer dan yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi esensial ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui pasti penyebabnya. Sementara sekunder ini hipertensi yang diketahui penyebabnya seperti penyakit ginjal dan kelainan hormonal atau pemakaian obat-obat tertentu. Lalu untuk penyebab hipertensi sendiri, untuk hipertensi esensial ini tidak diketahui dengan pasti dan juga ini cenderung bertahap selama bertahun-tahun dan juga dia umumnya menyerang 90% penderita dan faktor yang mempengaruhinya sendiri juga ini ada salah satunya faktor lifestyle dan genetik. Lalu untuk hipertensi sekunder ini biasanya ini muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada hipertensi esensial. Nah, juga ini diketahui penyebabnya ini terjadi pada 5-10% penderita dan beberapa kondisi atau obat-obatan yang berpengaruh ini seperti lalu untuk gejala hipertensi ini terdiri beberapa mulai dari sakit kepala, lalu juga penglihatan kabur, napas pendek, jantung berdebar-debar, urin terganggu, dan pencemaran juga ikut terganggu. Nah, faktor risikonya sendiri ada 3. Yang pertama ini pola makan yang mengandung tinggi garam, penyakit utama yang mendasari, lalu juga ketiga faktor risiko lainnya. Nah, lalu untuk tips mengatur hipertensi ini kita mengenalnya dengan patuh. Nah, pengobatan hipertensi sendiri ini dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama ini melalui perubahan gaya hidup seperti melakukan aktivitas fisik dengan benar dan lain-lain, dan juga pengobatan obat-obatan yang dapat mengobati hipertensi. Hal yang dapat diambil pelajaran dari hipertensi ini sendiri adalah bahwa hipertensi merupakan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan menjaga diri dari risiko hipertensi. Maka kita dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat bertahan hidup dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta dapat berdampak pada masyarakat jauh lebih lama. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak berkesan dan kurang maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.